kita semua. Mungkin pertama-tama saya akan sapa Pak Direktur Pembinaan Program Kelistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian SDM Republik Indonesia, Bapak Jisman Huta-Julu. Tadi saya sudah dengar materinya sangat menarik dan mungkin nyambung nanti sama saya yang ingin sampaikan. Kemudian tadi Pak Wakil Direktur Utama Hutama Karya, Pak Alusius Klikro, kebetulan tidak di satu ruangan dengan kami. Kemudian Pak Kurtubi ada di sini bersama. Kemudian Direktur Energy Finance Studies Asia, Ibu Melissa Brown. Good evening, Ibu. Dan tentunya para panelis yang hadir bersama kita di sini. Ada Bapak Din Darlianto, Ibu Haryani Rahmatullah, Mas Sindu Daniarta, dan Ibu Retno Gumilang. Dan tentunya semua audien saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Karena diaspora kita ada di sini semua, banyak nih. Jadi mewakili wakil Indonesia di penjuru dunia. Jadi tentunya ini kesempatan yang langka, luar biasa banyak pesertanya, sehingga kami akan mulai untuk diskusikan materi. Jadi untuk topiknya saya ambil judul New Approach to Measure Indonesia Economic Competitiveness. Jadi bagaimana kita mengukur target Indonesia untuk lebih maju dan lebih sukses di masa depan. Jadi agendanya tentu tadi menjawab pertanyaan kenapa HK ngobrol di energi. Nah, jadi saya ada HK EPC Project at Glance, kita tentang Hutama Karya di sektor energi. Kemudian diskusi power generation and transmission teknologi, apa sih teknologi di dunia ini. Kemudian tadi nyambung juga, ada rasio elektrifikasi, nanti saya ulas sedikit juga, dan power generation capacity, jadi kapasitas pembangkit di Indonesia. Kemudian juga, nah ini yang saya ingin diskusikan di sini, approach baru untuk menentukan korelasinya. Jadi Indonesia butuh berapa sih sebenarnya pembangkit untuk mendorong ekonomi kita? Dan tentu sedikit tentang subsidi, dan nanti ada kesimpulan. Nah kalau saya coba lihat, apa sih sekarang tentang energi? Jadi kanan itu belak-belakan petinggi tentang oversupply listrik. Kemudian kita bicara pemadaman, jadi reliability. Kemudian subsidi, nah, tadi saya kira sudah masuk di penjelasan dari Pak Pak Direktur tadi, Pak Jisman. Nah, saya kira itu sudah disampaikan. Nah, ini sekilas tentang HK EPC Project. Jadi buat teman-teman semua, jadi Hutama Karya di sektor energi, jadi Hutama Karya itu mengerjakan proyek-proyek EPC. Jadi kami sudah menyelesaikan pembangkit listrik tenaga gas dan uap di Grati Pasuruan, 450 MW. Kemudian sekarang juga ongoing untuk mengerjakan PLTGU Tambak Loro di Semarang, jadi dari Jawa Timur ke Jawa Tengah. Kemudian di Bekasi kita juga sedang mengerjakan PLTGU Muara Tawar, 650 MW, jadi size-nya besar. Dan yang terakhir juga saya informasikan Hutama Karya bersama Dusan mengerjakan PLTU Ultra Super Critical 2 kali 1000 MW coal fire power plant. Jadi ini yang terbesar size-nya di dunia juga. Jadi size kelas 1000. Jadi kalau lihat ini ya memang Hutama Karya pemain di sektor energi karena kami mengerjakan pembangkit-pembangkit yang besar gitu. Jadi artinya karena kita nggak tahu aja. Iya, jadi karena nggak tahu. Ya. Jadi saya bilang tadi nggak kenal maka nggak sayang nih. Jadi istilahnya seperti itu. Dan kebetulan kita juga punya unit riset di Hutama Karya. Jadi di samping kami mengerjakan proyek-proyek, kami juga ada beberapa konsep dan pemikiran yang kami ingin share bersama-sama di sini. Kemudian kalau kita bicara next slide tentang teknologi. Jadi secara umum apa sih teknologi yang untuk dapat digunakan dalam memperkuat Indonesia? Jadi kalau bicara tadi power generation, tadi sudah ada 5K dari Pak Jisman ya. Gitu. Saya kira tiganya itu ada di sini nih. Jadi availability, ketersediaan, reliability, dan affordability. Jadi secara umum kalau kami melihat jumlah pembangkitnya harus cukup. Gitu. Jadi kalau ini saya ambil beberapa contoh-contoh pembangkit besar yang ada di dunia, kayak Lippendorf di Jerman, mereka punya coal 2 kali hampir 1000, 934. Kemudian di Kanada, mereka juga pakai nuklir, ini ahli nuklir juga bersama kita, kelas 6000-an. Terus juga ada geothermal, kalau di Amerika kita punya banyak geothermal di Indonesia, tapi rasanya perlu juga diimprove, karena masih sedikit, 1.500. Dan di China punya 22.000 yang PLTA. Dan tentunya banyak renewable energy, jadi saya tidak bisa sebut satu persatu ya, jadi ini saya cuma gambarkan. Jadi size pembangkit-pembangkit besar. Kemudian kita juga butuh teknologi transmisi ya, karena Indonesia negara kepulauan. Banyak teman-teman, banyak orang yang bilang kita nggak bisa dengan negara benua, karena kita dipisahkan oleh pulau-pulau. Nah, saya mau sharing nih. Jadi di Norwegia ini ada, kalau kita lihat,
dari ini Skagerrak 1 dan 2, sejak tahun 97 mereka sudah ekspor listrik, ya, Skagerrak itu dari 977 itu ya. Kemudian mereka juga supply ke Belanda di tahun 2006 700 mega. Jadi Norwegia itu kaya dengan air, supply jual listrik ke Belanda gitu 700 mega, dan nantinya mereka juga merencanakan 1400 jual ke Jerman. Jadi bayangkan listrik adalah komoditas gitu. Artinya dengan teknologi subsea cable, power subsea cable, tidak ada masalah mengkoneksikan antara katakanlah Kalimantan ke Jawa, kemudian Sumatera. Artinya teknologi sudah sangat tersedia gitu. Artinya teknologi ini bisa kita pilih apa yang penting buat Indonesia. Intinya negara kepulauan itu bukan masalah. Next. Nah, ini yang kita coba mungkin juga sampaikan di sini. Kan connectivity itu penting. Jadi mungkin kita sebut istilahnya Indonesia Power Superhighway dan Big Size Power Plant. Nah, Big Size Power Plant tentunya kalau kita bicara affordability, tentunya kita bicara pembangkit yang besar ya. Baik itu pembangkit yang renewable ataupun yang air, karena dengan size yang besar, economic of scale-nya dapat, sehingga affordability-nya juga dapat. Jadi ini yang kami coba gambarkan adalah namanya jalan tol listrik. Jadi menghubungkan seluruh ujung Sumatera sampai Bali, kemudian Kalimantan, Sulawesi, sehingga di pulau-pulau yang besar dan kaya dengan sumber daya alam gitu yang bisa dieksplor menjadi energi, bisa dihubungkan ke seluruh pusat beban. Jadi ini mungkin di pojok kanan bawah, ini saya gambarkan juga bahwa inovasi itu meng-create kesejahteraan. Jadi dengan teknologi masyarakat bertumbuh, jadi GDP dunia itu tumbuh dengan pesat seiring dengan kemajuan teknologi. Jadi kalau Indonesia ingin meningkatkan taraf kesejahteraannya yang sudah diprediksi saya kira oleh banyak konsultan dunia, Indonesia akan menjadi mungkin keempat terbesar gitu. Nah, Indonesia butuh tadi kesediaan semua pembangkit-pembangkit untuk mendorong tadi. Nah, ini jadi connectivity create stronger and efficient system. Nah, next kita lanjut dengan rasio elektrifikasi. Tadi Pak Jisma juga sampaikan juga targetnya sebentar lagi 100%. Alhamdulillah saya pasti yakin kita semua pasti bisa mencapai ini. Jadi target rasio elektrifikasi 100%. Tapi pertanyaannya kalau sudah 100%, apa nih lanjutannya? Kan kita target menjadi masyarakat yang adil, makmur, sejahtera itu masih terus dikejar kan? Karena untuk ukuran kesejahteraan kita mungkin bicara nanti GDP gitu. Nah, ini yang jadi pertanyaan nih. Artinya saya melemparkan ke floor ini juga, berapa banyak sebenarnya pembangkit yang perlu dibangun Indonesia nih untuk memboost economic growth-nya nih, supaya Indonesia menjadi negara adil makmur, menjadi negara maju seperti negara-negara di Eropa dan lain-lainnya. Tetapi dengan catatan bisa juga untuk memproduksi barang-barang dan servis yang kompetitif. Karena tadi Pak Jisman juga disebutkan kan, keterjangkauan, affordability kalau saya nyebutnya. Jadi pembangkitnya juga harus tetap dapat dijangkau dan kompetitif untuk industri. Nah, ini saya coba, ini menarik nih, teman-teman. Jadi satu slide yang menggambarkan hubungan antara jumlah pembangkit di suatu negara dengan kemajuannya. Nah, ini kalau kita dihadiri oleh diaspora dari banyak tempat nih, ada yang dari Eropa, Jerman, Perancis dan lain-lain. Saya ingin teman-teman bisa lihat ini dan memperhatikan apakah ini bisa menjadi sesuatu yang kita gunakan nantinya. Jadi ada, kalau saya coba buka, ini ada mungkin di kelompok yang pertama 1 sampai 4, saya sebut negara maju ya. Jerman, Jepang, Singapura, Korea. Kemudian di level 5-6-nya Cina dan Malaysia, itu udah tahunnya, menyatakan tahun datanya. Ini berikutnya adalah generating capacity-nya. Jadi generating capacity bicara tentang jumlah pembangkit yang dimiliki. Jadi kalau giga itu artinya gigawatt dalam juta ya. Artinya bisa kita lihat Singapura hanya 13 giga. Kemudian Jerman 214. Cina 2000. Oh, jauh sekali ya jumlahnya ya. Nah, bedanya di mana? Kalau kita lihat buka jumlah penduduknya, populasinya. Oh, ternyata jumlah penduduknya memang beda. Jerman itu 84 juta, Jepang 127 juta, Singapura cuma 6 juta. Jadi dia butuhnya cuma 13 giga saja gitu. Kalau Cina kita lihat, oh Cina 1.400 atau 1,4 miliar dia. Malaysia 32 juta. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia punya penduduk mungkin sensus terakhir 274 juta.
Tadi mungkin datanya Pak Jisman juga hampir mirip ya, 71 saya lihat ya, sekitar 172. Terus kita juga punya RUPTL ini. Jadi RUPTL kita yang terakhir datanya itu menyatakan generating capacity yang kita target nih Pak Budi, 113 giga di tahun 2028. Nah, ini menarik saya buka nih. Jadi kami di sini tim risetnya Hutama Karya mencoba mendiskusikan suatu tool ya, atau indeks ya. Sebenarnya untuk menjawab pertanyaan tadi kan, Indonesia butuh berapa sih sebenarnya gitu. Nah, ini kita lihat. Jadi Hutama Karya Indeks itu adalah membagi kapasitas pembangkit di suatu negara dengan jumlah penduduknya, populasinya. Nah, ini menarik. Jadi walaupun jumlah penduduknya berbeda-beda, generating capacity-nya beda-beda, HK Electricity Index-nya semua rata-rata di angka yang hampir mirip. 2,6, 2,5, 2,2, 2,4 gitu. Artinya negara maju ya. Nah, negara maju nih, jadi saya bilang. Negara maju HK Hutama Karya Electricity Index-nya 2 plus minus 2,2. Jadi Singapura kita lihat juga 2,2 gitu. Terus kemudian Jerman, walaupun penduduknya beda-beda. Next kita lihat bagaimana dengan Cina yang 1,4. Nah, Cina walaupun penduduknya 1,4 miliar, dia punya karena generating capacity 2000 giga, HK indeksnya 1,4 dan bertumbuh terus dengan kecepatan luar biasa. Malaysia, dulu Malaysia belajar ke Indonesia kan Pak Budi ya, ingat ya Pak Kurtubi ya. Artinya mereka kirim dosen, mereka kirim semua pelajar untuk belajar dari Indonesia. Tapi mereka udah 1,1 nih indeksnya. Nah, sekarang kita lihat negeri kita ini teman-teman semua. Nah, ternyata Indonesia indeksnya hanya 0,26. Kenapa tuh Pak? Nah, kalau ini kita bicara fakta. Jadi kalau tanya kenapa, kita diskusikan sama-sama nih Pak Budi gitu. Artinya ini justru buat teman-teman semua dan diaspora semua ya. Jadi bagaimana kita melihat data, menganalisa data. Jadi kita hanya bicara angka. Jadi kami di sini menyajikan angka dan kemudian menyebutnya Hutama Karya Electricity Index. Indonesia cuma 0,26. Terus kita merencanakan RUPTL-nya 113. Nah, sampai dengan tahun 2028 ternyata indeksnya cuma jadi 0,44. Tidak signifikan gitu Pak? Iya, artinya apa? Kita kalau mau mengejar semua tadi negara maju, belum sampai nih katanya. Gitu. Jadi istilahnya indeks ini adalah data, gitu kan, yang bisa kita pakai, gitu. Nah, kemudian saya juga mencoba mengeksplor keterkaitan data ini, indeks ini dengan GDP per kapita, Pak Budi. Artinya kan kesejahteraan dan lain-lain kan diukur dari sana. Coba kita lihat. Jadi ini hubungan antara GDP per kapita dengan HK indeksnya. Jadi kalau lihat yang hijau tentunya negara ya, hijau, kuning, merah. Hijau negara yang kita tuju ya, posisinya ya. Jadi kalau HK indeksnya 2 atau 3, kita bisa lihat GDP per kapitanya nih semua. Rata-rata di atas 40.000, 32.000, 46.000, 55.000 gitu. Sehingga kita bisa lihat kalau negara maju, energinya siap, jumlahnya siap, GDP-nya tinggi gitu. Kita lihat yang kuning, warna kuning. Nah, ini kita coba cari ke seluruh dunia nih beberapa, kita ambil contoh. Ada China, Polandia, Malaysia, Turki. Kalau indeksnya 0,8, 1,4, dia di 10 ribuan lah average. Ada 8.000 sampai 9.000 gitu. Nah, Indonesia sendiri kalau kita lihat GDP-nya, kita karena 0,26, kita hanya plus minus 4.000 gitu. Artinya kalau kita mau dorong GDP kita, saya sampaikan di sini, kita harus siapkan dulu prasarana dan semuanya kan, untuk meningkatkan tadi investor mau datang dan lain-lain, jumlah pembangkitnya harus cukup gitu. Nah, cukupnya ya data ini kok bilangnya seperti itu ya gitu. Artinya kita bisa melihat untuk syarat katakanlah salah satu menaikkan GDP, tentunya kita harus menaikkan juga jumlah pembangkitnya. Berapa banyak pembangkit yang harus dinaikkan? Nah, kita tinggal lihat tadi jumlahnya. Kalau kita indeksnya mau 1, kalau kita penduduknya 270 juta, kalau sekarang kira-kira 70, kita mungkin butuh another 200 giga. Ini kira-kira. Dan berapa lama kita mau mencapainya? 100 tahun, 50 tahun, itu kita semua yang tentukan. Gitu. Artinya ini adalah bagian kita mengukur dan melihat bersama-sama potensi dan kapabilitas. Oke. Nah, selanjutnya saya coba bicara tentang sedikit tentang subsidi. Ini juga menarik karena subsidi ini nilainya luar biasa besar. Jadi subsidi saya sangat setuju karena subsidi itu menurut kami ada 2. Satu memang kita perlukan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu seperti mungkin foto di bawah tadi. Tapi kedua, subsidi ini juga akibat kita tidak punya pembangkit yang skala besar dan affordable, listriknya murah gitu.
Jadi sebagai gambaran, pembangkit besar, nuklir, kemudian PLTA yang besar, atau coal fire yang kelas 1000 mega, ini biaya pembangkitannya sangat murah. Itu bisa sepertiga atau bahkan setengah daripada yang kecil-kecil. Jadi gitu. konsumen lebih diuntungkan gitu. Iya, konsumen lebih diuntungkan dan tidak diperlukan subsidi jadinya. Ya. Karena subsidi yang katakanlah rata-rata 50 triliun, 56 triliun, dan terakhir mungkin di tahun 2020 teman-teman ada 62 triliun nih kira-kira subsidinya. Nah, ini kita bisa lihat kalau kita bisa kemudian secara gradual kita hilangkan dengan pembangkit yang lebih besar dan lebih affordable, ini bisa kita gunakan untuk banyak hal. Jadi untuk sebagai gambaran, Ya, Pak. 62 triliun itu bisa untuk bangun 5 kali 1000 kalau ultra super critical yang seperti saya sampaikan di Suralaya. Bisa membiayai beasiswa, mungkin diaspora yang di luar negeri 240.000 gitu. Bisa membangun jalan tol 420 kilo. Ini uang yang tiap tahun dikeluarkan oleh negara juga, jadi untuk subsidi. Nah tentunya dengan program yang tepat, ya kita berharap subsidi ini bisa kemudian digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif. Nah ini kira-kira, terus mungkin untuk meresume, saya sampaikan tadi sudah saya kenalkan juga indeks yang bisa kita usulkan, jadi untuk mengukur berapa sih sebenarnya jumlah pembangkit yang kita perlukan untuk memboost ekonomi. Artinya ini berlaku umum, tidak hanya untuk Indonesia, tapi tiap negara bisa gunakan, atau bahkan tiap pulau bisa gunakan. Artinya di pulau yang terpisah, misalnya Ambon, kalau penduduknya 1 juta, dia mungkin butuh 1 giga kalau indeksnya 1 gitu. Nah, kemudian HKE indeks ini, electricity index ini bisa digunakan sebagai alternatif yang bisa dipertimbangkan. Jadi setelah katakanlah rasio elektrifikasi selesai 100%, what next-nya apa? Nah, mungkin indeks ini bisa kita gunakan. Jadi misalnya. alat ukur baru, Pak. Alat ukur baru, nah itu kira-kira yang kita misalnya. Ini kontribusi HK juga untuk ilmu pengetahuan nih, Pak. Kira-kira sharingnya, artinya ini ada Bu Melisa juga bisa melihat, ini bisa digunakan di mana saja. Jadi tidak hanya di Indonesia, karena saya coba lihat di googling, kayaknya nggak ada nih, belum dipakai. Karena yang dipakai biasanya selalu adalah jumlah listrik per kapita yang digunakan. Agak lebih kompleks ngitungnya. Kemudian size pembangkit yang besar itu dan excellent transmission line, artinya tadi apakah pakai power subsea cable, kemudian pakai hal-hal transmisi tegangan tinggi, itu bisa mereduce subsidi kita. Kemudian kita juga berkeyakinan Indonesia punya lebih dari cukup resources ya. Kita punya airnya banyak, mataharinya besar, angin juga ada, batu bara masih berlimpah, semualah silakan dipilih tentunya, tapi kita lebih fokus ke yang environmental friendly. Lebih banyak daripada negara-negara tadi yang indeksnya lebih tinggi, Pak. Iya, jadi mungkin saya sampaikan di sini juga buat teman-teman, semua batu bara kita pergi ke negara maju. Yang di Jerman tadi batu bara dari mana? Dari Indonesia. Terus di Korea dari mana? Dari Indonesia juga. Jadi mereka bangun tapi mereka gunakan batu bara kita. Kenapa kita tidak mungkin ekspor listrik? Jadi kayak kemarin sempat saya baca ada diskusi bahwa Australia akan ekspor listrik ke Singapura, gitu kan? Pakai subsea cable. Kenapa tidak Indonesia yang ekspor listriknya? Kan lebih dekat gitu. Kita punya segala macam, gitu ya. Jadi mungkin yang terakhir, menurut saya penting untuk kita semua stakeholder bersama-sama nih diskusi, kemudian sampai pada direction yang sama untuk membangun Indonesia. Itu aja. Oke. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak Novias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.